Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, sore hari ini hari Selasa 23 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2023. Sahabat siaran Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore program Tarbiyah. Baik sahabat sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sahabat, seperti biasa Selasa sore kita akan berbincang dengan Ustadz Khairuddin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, mempesona dan bahagia insya Allah. Ya, itu yang paling penting, bahagia ya. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini ujung-ujungnya mau bahagia ya Ustadz ya. Nah Ustadz, terkait dengan bahagia nih ya kita kan pengen di keluarga di rumah itu menenteramkan jiwa ya, menenangkan hati supaya akhirnya tadi bahagia. Nah akhirnya berbagai usaha dilakukan orang tua agar supaya tujuan itu tercapai. Anak-anak disekolahkan ke sekolah yang terbaik menurut mereka. Juga dalam pendidikan anak di rumah juga luar biasa. Ada yang strike banget gitu ya, ada yang sangat ketat, ada juga yang terlalu longgar juga ada ya. Nah tetapi kita sore hari ini insya Allah akan berbicara tentang bagaimana pendidikan anak dengan cara menghukum ya atau memboikot. Apakah diperkenankan, bagaimana batasannya? Insya Allah bersama Ustadz Khairuddin Harahap sore hari ini dengan membahas buku Tarbiyatul Aulad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali bersyukur ya, di Selasa sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih nikmat iman dan Islam ya, yang senantiasa akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang meraih kesuksesan ya. Sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin, ya. amin ya Allah. Dan itu harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara bersama. Betul. Kenikmatan itu. Masya Allah. Ya, selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya Bang Darda, seperti yang sebelumnya ya, karena ini kan bersambung ya pembahasannya. Anak ya ketika dia kecil berada di dalam buayan orang tuanya gitu ya, dan kemudian ketika anak-anak sudah beranjak usia yang harus diberikan pendidikan, maka tentunya harus ada pola ya untuk membentuk karakter daripada anak-anak tersebut gitu ya. Dan kemudian yang perlu kita pahami bersama di dalam mendidik ini, jangan sampai juga kita memiliki pemahaman nggak boleh menghukum gitu ya. Oh gitu. Okay. Nah, di dalam buku ini nanti ada beberapa hukuman yang diperbolehkan dan dicontohkan ya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi menginspirasi kita untuk mengkondisikan mendidik anak-anak kita gitu ya, sehingga nanti tidak ada pemahaman di kita anak ini boleh sebebas-bebasnya gitu ya. Apa saja yang mau dia lakukan boleh karena dia belum usia baligh gitu ya. Kemudian apa namanya atau ada yang pemakluman gitu ya, pemakluman yang tidak pada tempatnya. Ini juga perlu diwaspadai sebagai orang tua gitu ya, karena semua itu nanti berdampak kepada masa depan anak gitu ya.
Karena kan kita kalau berbicara anak tidak berbicara hanya hari ini, betul, ya, tahun ini saat dia usia 0 sampai 5 tahun saja, tetapi juga sampai dia nanti bagaimana menghantarkan dia untuk mempersiapkan dia untuk meraih sukses dunia akhiratnya gitu ya. Dan ini harus kita pahami tentunya perlu, makanya perlu pola pendidikan ya antara kedua orang tua, dan ini harus disepakati bersama gitu ya. Karena nanti ini bisa ya dilihat ya Bang Darda, nanti kalau ada pola pendidikan yang berbeda, satu longgar, yang satu ketat gitu. Maksudnya ya, dan kemudian suami dan istri, dan kemudian tidak ada kesepakatan yang dibangun gitu, sehingga juga anak itu menjadi bingung gitu ya. Saya mau ikut aturan yang mana ini gitu ya, dan kemudian kalau mau menghukum, saya mau dihukum yang pola yang mana nih gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan antara kedua orang tua untuk dalam pendidikan anaknya, dan bahkan nanti dengan sekolah ya gitu kan. Nah, tentunya orang tua memilihkan sekolah untuk anaknya, kan itu sekolah itu juga adalah tempat untuk pendidikan bukan hanya tempat belajar saja gitu ya, tetapi di sekolah itu juga bagaimana mereka dikembangkan karakternya ya, supaya tumbuh menjadi orang-orang, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik gitu ya, dan kemudian juga memiliki adab yang baik juga gitu ya. Ya, maka ini ya kalau kita berbicara adab kan kita akan berbicara norma-norma, aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pasti ya, kalau dipastikan orang tua itu sebenarnya ingin semuanya itu pasti ya, ingin anaknya menjadi baik gitu ya, soleha gitu ya. Tetapi di dalam prosesnya ini dong yang harus kita lihat sebagai orang tua, bagaimana kita untuk mendidik anak kita untuk mempersiapkan ke sana gitu ya. Maka jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita, kenakalan-kenakalan ya, sebagai anak mungkin ada kenakalan-kenakalan dan kemudian itu kita jadikan sebuah pemakluman, kemudian tidak memberikan peringatan-peringatan gitu atau tidak memberikan konsekuensi dari apa yang dia lakukan tersebut. Kalau itu yang dia pahami, maka nanti ketika dia besar ini tertanam, dan kemudian dia menganggap satu pelanggaran yang dia lakukan anda apa-apa gitu. Jadinya ada muncul pemahaman tidak apa-apa melakukan yang kurang baik gitu ya. Maka dari di dalam buku ini ya, di sini orang tua ya, yang pertama itu cara yang pertama di dalam buku ini bagaimana kita dalam memberikan konsekuensi atau hukuman kepada anak gitu ya. Tidak langsung boikot juga ya Bang Joni ya. Gitu ya. Ya, jadi langsung boikot gitu ya. Iya, ada tahapan juga yang ke mereka. Ada yang dilakukan tahapan juga. Di dalam buku ini tadi kan ada yang akan kita bahas dalam buku ini ada 3 ya hukuman. Yang pertama itu adalah dengan cara memberikan nasihat yang penuh dengan kelembutan tentunya gitu ya. Kemudian itu dulu tahapan yang harus dilalui gitu ya. Jangan sampai nanti beranjak ke tahap yang kedua, tahap yang ketiga gitu ya. Jadi nasihat dulu harus dilalui dulu. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bagaimana kita memberikan nasihat. Artinya kalau ada anak yang tidak sesuai dengan kelayakan, dengan aturan gitu, maka kita ingatkan. Itulah bagian dari nasihat tuh ya. Nah, misal nih kalau di buku ini kan dicontohkan ya, bagaimana ada seorang Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadiyah natisu fi sabhati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Jadi ini bagaimana Amru bin Abi Salamah ya, dari meriwayatkan ya, saya berada di dalam ruangan yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, dan kemudian pada saat itu dia hendak makan gitu ya, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggerakkan tangannya untuk memulai dari tangan kanan. Samillah, pertama baca bismillah gitu ya, diingatkan. Ya. Kemudian yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu gitu ya. Nah, kemudian
wakul mimma yalik, makanlah dari apa yang terdekat darimu gitu ya. Okay. Artinya ini pernah kejadian yang dilakukan oleh Amru bin Abi Salamah gitu ya. Nah, kemudian ketika dia masih gulam, jadi anak kecil gitu ya, dan itu diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, beliau masih kecil masih ya. kecil. Dan kemudian mungkin pada saat itu hendak langsung makan gitu ya, dan kemudian makannya tidak menggunakan, nggak pakai Bismillah, dan kemudian menggunakan tangan kiri, hendak menggunakan tangan kiri gitu, tapi langsung diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh buat kita sebagai orang tua. Artinya pijakan kita untuk mengingatkan anak-anak kita gitu. Ketika ada kelalaian yang dilakukan oleh anak-anak kita, memang kewajiban kita untuk mengingatkannya, menasehatinya, penuh dengan kelembutan ya, bukan dengan kelembutan, tidak teriak-teriak ya, tidak teriak-teriak, tidak bentakan gitu, tidak cacian, tidak makian gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Tetapi bagaimana tetap dalam menyampaikan kepada anak itu dengan penuh dengan kelembutan gitu ya. Karena memang terjadi Ustaznya praktek-praktek ketika kita memberitahu sambil marah ya Ustaz sambil marah gitu ya. Iya tadi bahkan naudzubillah cacian-cacian muncul ya. Harusnya kan fokusnya ketika kita juga mau memberikan nasihat kepada anak, ketika kita melihat tingkahnya sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Maka pada saat itu kita juga seharusnya memberhentikan dulu dari aktivitas kita fokus dulu kepada dia. Artinya itu kita memberikan perhatian full gitu ya. Kemudian jangan sampai kita beraktivitas dengan keluar kalimat-kalimat apa gitu ya, kasar yang kasar, yang kurang berkenan juga nanti di hati anak gitu kan. Jadi tetap dengan kelembutan. Lepaskan gitu ya. Dulu kegiatan kita sebelumnya, kita fokus hadapi dia, kasih tahu dengan lembut. Oh gitu ya Ustadz ya. Karena selama ini Bang Darda pun prakteknya kalau ngasih tahu sambil beraktivitas yang lain. Ya lebih baiknya kita fokus karena dia merasa diperhatikan gitu ya. Tapi kalau kita sambil bekerja, artinya dia melihat kita dia itu bukan menjadi fokus perhatian utama gitu ya. Tetapi kalaupun ada kalanya anak itu bisa ya seperti itu gitu ya. Jadi lihat anaknya juga ya kayak gimana ya Ustadz ya. Masya Allah. Nasihat yang lembut, sahabat yang pertama itu. Tadi tidak langsung ke step kedua ya. Step kedua. Jadi nasihati dulu ya. Jadi itu yang harus dilakukan sebagai orang tua. Dan nasihat ini berulang-ulang ya Ustadz ya. Iya, jangan kemudian satu kali, dua kali, kemudian anak belum berubah, kemudian melakukan tindakan yang di luar batas. Nanti kan gitu biasanya kan, aduh capeknya, aku kasih tahu ini berulang-ulang kok nggak mempan kayak gitu. Dan kemudian gini Bang Darda, kadang-kadang kan orang tua tanpa disadari mungkin ketika udah jengkel sama anaknya, kalimat-kalimat yang nggak pantas diucapkan juga gitu ya. Kepada anaknya, padahal kalimat-kalimat yang dilontarkan itu, apalagi orang tua, apalagi ibu gitu ya, itu adalah doa gitu ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi mestinya kan apa yang diucapkan itu sejengkel apapun dari apa yang dilakukan anak kita, maka lakukanlah nasihat dengan penuh dengan kelembutan gitu ya. Bang Dara jadi ingat nasihatnya Ibu Imam Syafi'i ya Ustadz ya. Ketika dia marah dengan sangat marah, dia mendoakan Imam Syafi'i tidak dengan kata-kata kasar, tapi semoga kau jadi imam. Jadi imam masjid mana gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Itu ini ya, Imam Masjidil Haram ya. Masjidil Haram ya. Allahu Akbar. Akhirnya kenyataan Ustaz ya. Karena pasir dimasukkan ke dalam makanan untuk jamuan kepada seorang tamu gitu ya. Dan itu kalau jengkelnya nggak terkontrol gitu ya, itu bisa kita aja ke kita ya Ustaz ya, membaikkan ke kita ya. Ketika ada tamu, kita siapkan makanan sudah untuk tamu, tiba-tiba anak datang masukkan pasir ke itu bisa dibayangkan ya. saya Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi
ibunya Imam Syafi'i luar biasa. Maka ya, itulah ya. pentingnya dari orang tua juga untuk tetap menjaga kelembutan hatinya terhadap perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan dari apa yang ditunjukkan oleh putra-putrinya gitu ya. Artinya kita doakan dia, kita nasihati dia, dan kemudian kita berikan ucapan-ucapan yang terbaik gitu ya buat anak-anak kita gitu ya. Jadi itu yang pertama Bang Darda ya, karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, sungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan gitu ya. Akbar. Jadi ini hati-hati terhadap ucapan. Kalau gitu ya. malaikat sudah mengaminkan ya Ustaz ya, dia kan makhluk paling soleh ya. Jadi seperti itu Bang Darda. Jadi ini pelajaran buat kita ya, artinya boleh menghukum. Yang pertama itu lewat nasihat dulu. Ya, lewat mengingatkan ya. Mengingatkan supaya dia ini, dan jangan sampai juga ada pembiaran ya dari orang tua. Ya, maklumlah anak-anak, kemudian dia dibiarkan begitu saja tapi tanpa pernah diberitahukan kalau itu adalah sesuatu yang perbuatan yang salah gitu ya. Ya benar, tetap dan tentunya sesuai dengan usianya ya, kita berbicara misal anak 5 tahun gitu ya, tentunya kita sesuaikan bahasa kita juga dengan usia anak 5 tahun gitu ya. Kalau dia tingkat sudah SD kelas berapa gitu juga kita sesuaikan bahasa kita yang bisa dia pahami gitu ya. Dan kemudian kalau udah remaja seperti apa dan seterusnya gitu ya, kita sesuaikan bahasa kita dengan perkembangannya mereka gitu ya. Jadi seperti itu, jangan juga kita pukul rata gitu ya dalam menasehati gitu ya. Nasihat kepada kepada anak kecil dengan nasihat kepada orang besar ya, orang dewasa gitu kan, itu berbeda gitu ya. Jadi memang harus dipahami juga apa perkembangan anak ini. Jadi seperti orang itu. Tuanya juga harus belajar berarti ya Ustaz ya. Bang Darda membayangkan susah ya jadi orang tua itu ya. Luar biasa, Masya Allah. Tapi di balik perjuangan orang tua balasannya tadi apa Bang? Surga ya. Masya Allah. Bahasan kita yang dulu ya Ustaz ya, surga balasannya Allahu gitu ya. Akbar. Dan kemudian kan ini kan sudah merupakan konsekuensi dari apa yang dijalani oleh manusia gitu ya. Ketika dia memiliki anak, yang memang tanggung jawabnya adalah untuk mendidik anak tersebut gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama harus nasihat dulu Bang Darda. Makanya Ustaz mungkin apa yang tadi Bang Lara jadi ingat child free yang sekarang lagi viral ya. Jadi dia tidak mau memiliki anak karena memiliki anak itu mengganggu dan merepotkan kayak gitu. Masya Allah. Dan itu harus dikembalikan kepada fitrahnya gitu ya. Kayaknya bagus Ustaz nanti bahasan kita khusus ini ya Ustaz, child free ya. Baik, yang kedua Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau di dalam buku ini cara menghukum yang kedua itu adalah dengan cara memukul. Kalau nasihat udah nggak bisa, nggak mempan, boleh memukul. Tapi memukul di sini perlu dimaknai dengan makna yang ini ya, bukan kekerasan ya. Bisa dipahami ya, bukan kekerasan dan bukan yang melukai gitu ya. Dan kemudian menghindari dari beberapa anggota tubuh ya yang nggak boleh dipukul gitu kalau ya. Dipukul berbahaya Ustaz yang membahayakan maka itu hindari. Artinya pukulan yang dimaknai nanti di sini itu adalah pukulan untuk mendidik, mengingatkan gitu ya. Jadi seperti itu, seperti wajah itu kan nggak boleh. Yang nggak boleh di mananya Ustaz ya? Wajah nggak boleh gitu ya, di dada. Paling nggak ya bagian belakang aja lah ya. Iya benar. Karena di wajah dan kepala di sini kan organ-organ yang sangat fatal ya. Dan kalau nanti di wajah misal ya itu jaringan-jaringannya kan kemana-mana plus gitu di dada juga Ustaz ya, bahaya Ustaz di dada di dalam kan ada organ yang bahaya juga ketika dia terkena benturan atau pukulan gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu memang harus dihindari. Ada juga cara memukulnya gitu ya. Kalau dalam guru mubrom tidak berbekas gitu ya. Hanya dia untuk memberikan pengingat saja. Tetapi kalau sekarang Bang Darda hati-hati ya.
Ustaz, gimana Ustaz? Hati-hati ya. Kalaupun dia tidak berbekas, kalau orangnya nggak terima sekarang itu bisa dibawa kemana-mana ininya. Jadi gitu kalau ya. gurunya menghukum dengan memukul tadi Ustaz, makanya ini ya orang tua lah, biar orang tua lah di rumah gitu ya. Kalau di sekolah sekarang kan jadi nanti kena Komnas Komnas anak anak gitu ya. itu iya. Jadi Komnas perlindungan anak. Jadi yang mukul ini orang tua di rumah ya Ustaz ya. Iya. Kalau di sekolah itu nggak boleh sama sekali ya. Padahal dulu Ustaz ya, kalau tidak salah Bang Dada dengar, dulu itu gurunya Al-Fatih dulu dipersilakan oleh orang tuanya untuk memukul dia ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah, begitu jauhnya kita sekarang Ustaz ya. Ya itu tadi sebenarnya kan dalam Islam kalaupun dibolehkan tadi ada batasan-batasannya yang bukan menyiksa ya. Sebenarnya itu yang harus dipahami, bukan menyiksa, karena pukulannya juga bukan pukulan yang mendatangkan bekas gitu ya. Dan bukan yang menyakiti bukan yang seperti menghajar gitu ya. Nah, itu kan berbeda ya, dan itu juga nggak dibenarkan gitu ya. Juga ya Ustaz ya. Itu. Mungkin gimana ya Ustaz, kita belum bisa membayangkan nih gimana sih pukulan yang sedang-sedang saja yang tidak ini ya mungkin ada itu. Rasanya ya dipukul di bagian bagian belakang ya. Kemudian ya rasanya ya pasti ada lah kalau rasa sakit sedikit betul. Gitu ya. Tapi tidak membekas ya Ustaz tidak membekas, tidak sampai lebam tidak gitu sampai ya. Lebam, atau sampai bengkak gitu ya. Bengkak. Nah, itu yang memang nggak boleh kalau itu udah keluar dari ininya gitu ya. Batasan-batasan yang ada gitu ya. Masya Allah. Dan ini kan memang pernah ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini terkait dengan sholat ya. Muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat gitu ya. Wahum abanauna sab'ina sinin, kalau usianya sudah 7 tahun disuruh sholat gitu ya, diperintahkan. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar, kalau sudah 10 tahun nggak mau atau meninggalkan sholat dan nggak mau sholat gitu, maka pukul gitu ya. Wadribuhum, maka pukullah gitu ya. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji. Nah, dan kemudian kalau udah usia 10 tahun, ini juga di dalam hal lanjutan di sini. Kalau udah usia 10 tahun anak kita, maka pisahkan dia tempat tidurnya antara saudara perempuannya. Masya Allah. Jadi 7 tahun diperintahkan sholat, saudara dikasih tahu untuk sholat, dan di umur 10 tahun kalau nggak mau pukul mereka ya. Masya Allah. Diperintahkan juga untuk memisahkan tempat tidur, tapi memisahkan tempat tidur ini memang proses pendidikan ya, bukan hukuman ya. Bukan hukuman, betul. Jadi seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau kita memahami hadis ini artinya diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan. Artinya selama itu adalah untuk mendidik dan mengingatkan si anak terkait dengan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jangan sampai dia lalai gitu terkait dengan kewajiban-kewajibannya. Memang kalau kita berbicara mungkin usia 10 tahun, apakah mereka sudah usia balik? Mungkin kalau kita berbicara usia balik belum ya. Di usia 10 tahun itu. Tapi anak-anak kan Ustaz, sudah mendekati gitu kan. Yang perempuan kan anak-anak ya, sekarang kalau Ustaz, mungkin usia ini ya. Kalau dulu ya 9 tahun orang sudah ini sudah mungkin ada tanda-tanda balik gitu ya. Jadi seperti itu Bang Darda. Masya Allah ya. Jadi dipukul itu tidak apa-apa ya, untuk mendidik ya, untuk mendidik. Karena memang ada si Ustadz orang tua yang memang tadi di awal tadi ya cenderung membiarkan gitu ya, cenderung membiarkan. Sudah nanti gak apa-apa, belum waktunya kayak gitu ya. Terlalu longgar juga Ustadz ya kalau seperti itu ya. Makanya tadi Bang Darda ya, perlu digarisbawahi juga ya, mukul bukan memukul semau-maunya ya. Dan nasihat tadi Ustaz berarti dijalani sudah mulai usia 7 tahun sampai 10 tahun kan 3 tahun nasihat Ustaz sudah ya. diingatkan terus, ayo nak sholat gitu ya. Jadi kalaupun anak-anak kita di usia di usia 7 tahun itu belum memiliki kesadaran, memang belum ya, karena memang namanya anak-anak ya. Si anak-anak ya disuruh saja, ayo sholat, ayo sholat. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan juga memaklumi anakku belum wajib kok sholat gitu kan. Kadang itu yang ini yang jadi dilema ya, karena nggak dibiasakan dari kecil. Karena mungkin sebagian orang menganggap ini kan anak-anak. Nah, betul. Ini kan
Anak belum wajib sholat, iya benar. Kalau secara hukum kita berbicara hukum, iya benar. Betul, tetapi kita lari kepada nilai-nilai pendidikannya dan kebiasaan Ustaz. Nanti kalau sudah terbiasa, anak ini sudah terbiasa dan kemudian otomatis dia akan memiliki kemampuan lebih cepat ya terkait dengan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Sudah bisa bagaimana bacaan sholat yang benar, gerakan sholat yang benar gitu ya. Masya Allah. Itu kan lebih apa ya? Lebih mudah nanti bagi orang tua gitu ya. Daripada yang tadi yang mungkin dibiarkan mau sholat, kamu mau sholat kalau enggak biar aja gitu kan. Nanti pada saat punya keperhatian ke sana gitu kan, tentunya agak sulit ya nanti. Bukan nggak bisa ya, susah lebih sulit untuk mengkondisikannya, untuk membangun kesadarannya ketika dia sudah berusia balik gitu ya. Allah. Ini sama kayak halnya kalau kita kan Ustaz ya, saya taubatnya pas mau tua, udah tua aja gitu ya. Tapi kalau nggak biasa dibiasakan di usia mudanya, bakal sulit ya Ustaz ya di usia tuanya untuk. Tapi saya nggak sepakat juga dengan ungkapan itu Bang Darda. Di satu sisi gini Bang Darda, nanti saja saya taubatnya gitu kan. Karena kalau ada ungkapan yang seperti ini seolah-olah dia menjamin dia hidup sekian tahun yang akan datang gitu kan. Sedangkan usia ini adalah Allah yang menuntut. Betul. Ya kan? Kalau dalam ayat itu fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, ya, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Mereka tidak bisa mengundur sesaat saja. Masya Allah. Jadi terlalu pede kalau ngomong kayak gitu. Iya, kalau terlalu pede gitu ya. Usia ini nggak ada yang tahu gitu ya. Betul. Maka orang yang paling cerdas itu kata Rasul adalah orang yang senantiasa mengingat dan dekat akan kematian gitu. Sehingga apa? Dia akan segera selalu bertaubat gitu ya, dan tidak menunda-nunda kewajibannya gitu ya. Jadi seperti itu Masya Allah. Ya. Begitupun dengan anak ya Ustaz ya. Jangan sampai karena mereka belum balik lihatnya, jadi dibiarkan saja ketika melakukan kesalahan, tidak sholat apa-apa, masih kecil ini, tidak apa-apa, biarin aja. Biar jangan ada pemakluman gitu ya. Padahal kalau udah 10 tahun bahkan kita harus lebih tegas gitu ya. Pukul kata Rasul. Masya Allah. Ya, dan ini diperbolehkan gitu ya. Dan kemudian seperti apa? Ini kan kalau dalam konteks sholat ya. Bagaimana dengan kenakalan-kenakalan yang lain, boleh tidak? Nah, gimana? Ya kalau itu? Ini dicontohkan, yang artinya gini, kalau kita melihat itu sudah dirasa penting, perlunya suatu tindakan itu untuk penyadaran gitu ya, maka itu juga boleh lah kita lakukan gitu kan. Memang ini dicontohkan, tetapi sekali lagi ya perlu diingat. Tidak membekas ya. Tidak membekas. Artinya memang Rasulullah meskipun mencontohkan tentang sholat, bukan berarti hal-hal lainnya kita tidak boleh Ustaz ya. Boleh saja. Boleh saja. Masya Allah. Apalagi hal-hal yang memang itu kaitannya memang sangat kita lihat itu membahayakan sekali kalau dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Misal nih ya, sekarang nih kan tantangan anak remaja sekarang itu kan gini, kadang ya sesuatu yang itu sifatnya obat mungkin obat pusing gitu ya, gitu ya. Benar. Tetapi begitu salah gunakan dan kemudian orang tua nggak memiliki ketegasan di sini kan imbasnya juga bahaya besar ya untuk anaknya, masa depan anaknya gitu ya. Betul. Maka perlu nggak ketegasan di sini dari orang tua? Perlu Ustaz ya. Perlu nggak orang tua untuk memberikan hukuman kepada anaknya? Ya perlu. Perlu banget. Betul. Ya jangan sampai kalau sudah diingatkan misal nih ya, sudah diingatkan, saya udah ingatkan, udah bolak-balik diingatin, ya harus ada tindakan berikutnya dong. Oke. Ya kan? Iya, jangan berarti nggak mempan Ustadz itu ya dengan begitu. Oke. Jadi harus ada. Kemudian ini yang ketiga, apa nih hukuman yang pernah dilakukan di dalam buku ini? Memboikot ya. Oh, jadi menasehati, memukul dan memboikot yang ketiga. Masya Allah. Boikot ini kan kalau orang sudah diboikot itu rasanya dunia ini sempit sekali ya. Diboikot itu maksudnya nggak diperhatikan, dia cuekin, diabaikan, nggak diajak ngomong gitu ya. Siapa yang mau begitu gitu ya? Oh iya benar. Sakit nggak itu? Dunia ini terasa sempit gitu ya. Iya. Sama halnya itu apalagi sudah mengarah mengarah kepada perbuatan-perbuatan fasik ya.
Dia masih dalam tahap tetap dalam keimanan, tetapi tidak melakukan ketaatan, tetapi perbuatannya sudah banyak yang membuat kerusakan gitu. Masya Allah, okay. Boleh sudah diboikot kalau sudah seperti itu. Apalagi ya, naudzubillah, ada yang meninggalkan agama ini, ya kan gitu ya. Jadi betul, seperti itu. Dan ini kan pernah terjadi ya. Bagaimana Rasul memboikot sahabatnya Ka'ab gitu ya. Pernah ya pada saat itu. Boikot 40 hari ya Ustaz ya. Iya, 40 hari. Dan apa kata Ka'ab? Dunia ini terasa sempit. Sampai istrinya juga kan meninggalkan dia, iya, gitu ya. Betul. Nah, karena itu perintah dari Rasulullah SAW untuk memberikan hukuman kepada Ka'ab dan berapa temannya waktu itu. Satu temannya ya. Iya, kan diperintahkan. Betul. Maka orang yang ada di situ tidak ada yang mau berbicara dengan Ka'ab. Dan dia tersadar dari boikot itu ya Ustaz ya, akhirnya tersadar. Allah. Dia mengambil pelajaran, dunia ini terasa sempit gitu. Dia mau bicara dengan sahabat ini, nggak mau berbicara dengan tetangganya, nggak mau gitu. Orang gitu semua ya. Saat mau bertemu saja orang sudah meninggalkannya, gitu kan. Iya. Dan harus sepakat berarti antara ayah dan ibu nantinya Ustaz ya. Jangan ayah aja yang boikot. Tetapi juga nanti dilihat ya kepentingan yang dilakukan itu gitu ya, terkait dengan penyadaran ya. Artinya itu yang harus kita tetap perhatikan gitu ya. Jadi harus pandai-pandai juga nih orang tua Ustaz ya, ketika memang memutuskan boikot, gimana nih caranya gimana nih. Karena jangan sampai boikot tapi dia muncul lebih ini kepada hal yang lebih berbahaya gitu kan. Nah itu juga perlu yang ditakutkan makanya ini perlu dilihat juga kondisinya gitu ya, dibicarakan gitu ya. Masya Allah. Tapi artinya boikot juga boleh loh, boleh lah kayak gitu ya di buku ini. Mungkin kalau saat ini boikot itu tidak dimaknai hanya seperti itu ya, tetapi mungkin bisa saat ini mungkin dimaknai begini. Misal nih anak karena HP maka banyak imbas kepada perilaku anak misal gitu ya. Apakah itu ke pembelajarannya, apakah itu ke ibadahnya, apakah itu ke lisannya gitu kan. Kadang-kadang kalau sekarang itu kalau orang sudah kecanduan ya, kecanduan bermain game gitu ya, maka keluar kata-kata yang kemudian bagaimana kita cara memboikot, apakah anak yang harus ditinggalkan? Tidak. Iya betul. Nah, mungkin bisa juga kita ambil cara memboikotnya ya, kita ambil HP-nya gitu kan. Betul. Dia tidak berteman lagi dengan HP-nya selama sekian hari, selama dia belum membuat sebuah perjanjian untuk merubah dirinya gitu, merubah hal yang kita temukan itu gitu kan. Boleh nggak? Boleh lah ya. Dan harus tega ya Ustaz ya. Iya, harus tega. Dan itu untuk kebaikan. Betul, Masya Allah. Dan itu harus dibicarakan ya, dan apapun tadi yang dilakukan orang tua, jika itu dilakukan dengan cara yang baik, maka itu adalah untuk kebaikan anaknya tentunya, untuk di masa depan gitu ya. Artinya memang orang tua ini ingin yang terbaik lah untuk anaknya buat ya. Anaknya gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu Bang Darda. Jadi boleh ya, boleh. Boikot itu dibolehkan gitu ya. Artinya meninggalkan orang-orang yang melakukan kefasikan gitu ya, nggak berteman dulu sehingga dia mau merubah gitu ya. Misal nih, boleh nggak misal ada kamu nggak usah dulu berteman, dipesankan ke teman-temannya sebelum dia ubah perilaku yang ini, maka tinggalkan dia. Nggak usah dekatin ya. Nggak usah dekatin. Nggak usah dulu ada yang berteman dengan dia dalam satu pekan ini misal nih, supaya dia merasakan. Dari apa tindakan yang dia lakukan itu gitu kan. Boleh dong. Boleh banget ya Ustaz ya, Masya Allah. Sehingga menyadarkan kan. Iya. Oh iya, ternyata nggak enak dijauhi orang gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi akhirnya dia punya berpikir, aku nggak boleh begitu gitu ya. Karena perilakuku ini nyakitin orang,
maka orang-orang yang di sekelilingku, kalaupun mungkin kalau secara ini kan dipesankan oleh si orang tuanya atau gurunya gitu, nggak usah dulu berteman dengan si itu gitu kan, jauhi aja dulu sebelum dia berubah gitu kan. Mungkin diberi waktu gitu ya, 7 hari atau 3 hari gitu, seperti apa rasanya gitu ya. Jadi ingat ini Ustadz, dulu itu Bang Darda kan pernah jadi guru ya, sempat jadi guru pernah. Jadi ketika ada siswa yang tidak sholat Jumat beberapa waktu itu ya, tidak sholat Jumat, sedangkan di aturan sekolah tidak sholat Jumat itu pelanggaran yang cukup parah ya, karena laki-laki karena laki-laki. Nah, dikembalikan ke aturan sekolah. Ini bukan buat kita sendiri, dikembalikan ke aturan sekolah bahwa hukumannya adalah dikembalikan ke rumahnya selama 1 minggu, 1 pekan. Apa istilahnya, strap ya mungkin ya sekarang, skorsing 7 hari ya, mau tidak mau ya udah kita lakukan. Waktu itu wali kelasnya Bang Darda mau tidak mau karena dia udah melanggar, ya udah kita disiplin saja dengan aturan sekolah. Akhirnya dibuat surat lah kepada orang tuanya, diberitahu anak ini diskorsing selama 7 hari dikarenakan tidak sholat Jumat kayak gitu ya. Nah ya terjadi itu Ustaz, tapi ternyata orang tuanya agak protes gitu ya, agak protes. Padahal ini kan aturan yang sudah disosialisasikan juga kepada orang tua. Jadi Bang Dan melihatnya, apakah itu juga bisa termasuk boikot juga ya Ustaz kayak gitu ya? Iya, artinya kan menjauhkan dia dari hal-hal yang dia yang dia sukai dulu gitu ya. Itu kan niatnya sebagai pendidikan untuk dia bahwa apa yang kamu lakukan itu salah loh gitu. Tapi memang Bang Darda setiap apapun yang dilakukan itu pro kontranya kan selalu ada gitu ya. Selalu ada Ustaz ya. Selalu ada, dan kan tugas kita tinggal memahamkan saja ya. Kalau ternyata setelah kita pahamkan juga tujuan dari yang kita lakukan itu ternyata juga nggak bisa dipahami dengan baik gitu ya, artinya ya sudah, yang jelas tugas kita kan sampai di sana gitu ya. Dan kemudian gini, ya saya juga pernah ngalamin ya Bang Darda ya, gini, misal nih ada aturan gitu ya, dilarang berambut panjang gitu ya. Nah, kemudian sekolah karena sudah diingatkan, kemudian sekolah mengambil, ini di luar boikot ya Nah, ini terkait dengan penyikapan terhadap sanksi ya. Kemudian kita memotong rambut anak gitu ya. Diambil tindakan itu ya. Diambil tindakan itu karena tadi proses mengingatkan sudah dilakukan. Ya, artinya masuklah ke proses kedua, ada tindakan konsekuensi yang ini gitu ya. Nah, kalau kamu panjang karena sudah diingatkan nggak turun, maka dipotong gitu kan. Besok kamu nggak potong lagi, nggak rapikan lagi, dipotong lagi kan gitu misalnya. Kan semua nggak terima tuh ya. Kenapa rambut anakku dipotong? Masya Allah. Ya kan? Nah, ini kan bentuk hukuman ya. Padahal itu aturan sekolah ya. Misal ya. Kemudian yang kadang disampaikan ke kita itu gini. Sekolah itu nggak ada hubungannya dengan rambut, kepintaran itu nggak ada hubungannya dengan rambut, gitu, saking protesnya ya. Masya Allah, Ya, kita sebagai orang yang mengalami hal itu, apa yang sikap kita yang kita sampaikan? Yang pertama kita jelaskan tentunya terkait dengan aturan dan pelanggaran gitu ya. Dan kemudian kita berikan, coba memahamkan gitu ya, memahamkan seperti apa memahamkannya. Tadi setelah kita selain berbicara aturan tadi kita pahamkan juga. Iya, rambut dengan kepintaran memang tidak ada hubungannya gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara rambut itu adalah berbicara terkait dengan kerapihan ya gitu ya. Dan ya kan, berbicara kerapian dan kebersihan. Tidak berbicara terkait dengan kepintaran gitu ya. Jadi kadang membenturkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saat kita memberikan satu konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan inilah tantangan guru saat ini Ustaz yang sabar. Ya sama lah tadi yang dialami Bang Darda ya. Kenapa anak saya harus diskorsing gitu kan?
Ya sebenarnya itu kan supaya terjadi pola pembinaan dua arah gitu ya, betul. Sekolah dan rumah gitu ya, betul. bukan apa namanya, bukan dititik beratkan kepada satu pihak gitu kan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan ya Bang Dardaya, betul. Jadi artinya di dalam buku ini memang dibolehkan menghukum, itu boleh Ustaz, ya, tapi harus terukur dan tujuannya itu adalah untuk menyadarkan ya. Sekali lagi, kalau dia tujuannya untuk pendidikan, artinya adalah untuk menyadarkan gitu ya. Dan tujuan daripada setiap konsekuensi itu kan adalah untuk menyadarkan gitu ya. Untuk dijadikan sebagai pengingat, oh ini nggak boleh. Jadi ya niat kan? Awalnya itu mendidik ya Ustaz, ya. Mendidik. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Seru banget yang membicarakan hal ini. Tentunya sebenarnya banyak sekali di kepala ini yang bisa kita diskusikan lagi tentang menghukum ya. Karena memang sehari-hari kita sama anak kita ya Ustadz ya. Dan sehari-hari kita dihadapkan pada tingkah pola mereka yang luar biasa. Yang luar biasa. Iya kan? Itulah dunia anak-anak dunia gitu anak ya. Mau dari mulai kecil sampai besar tetap saja ya Ustadz ya. Pasti ada hal-hal yang ya kita sebagai orang tua mengurut dana, banyak doa, bersabar ya. Ustadz, kesimpulannya apa Ustadz perbicaraan kita sore hari ini? Iya, baik Bang Darda dan sahabat Suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ya. Ini di pembahasan kita di pasal yang kedua sudah selesai ya Bang Dardaya. Untuk pekan depan kita akan masuk ke pasal yang ketiga. Untuk pembahasan kita hari ini ya mungkin kita perlu memahami tahapan-tahapan di dalam mendidik anak dan kemudian memberikan konsekuensi atau hukuman ya kepada anak-anak kita ya. Di dalam Islam, di dalam buku ini juga memang diperbolehkan memberikan hukuman, tetapi hukumannya tadi tetap harus terukur gitu ya, tidak yang kemudian menyakiti ya, dan kemudian tidak menjadikan baik itu menyakiti secara fisik dan kemudian secara psikologis gitu ya, dan itu tetap harus terjaga gitu ya. Dan kemudian itu seperti apa polanya yang tadi ya, kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru mungkin kalau di sekolah untuk mencari cara-cara yang terbaik untuk memberikan penyadaran itu lewat konsekuensi yang kita berikan seperti itu. Masya Allah. Baik Ustadz Khair, terima kasih Ustadz atas materinya, diskusi kita sore hari ini, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda Ustadz, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Suada, sekali lagi silakan mempraktekkan di rumah. Ada tahapan yang disampaikan oleh Ustadz Khair tadi, dan jangan lewatkan tahapan yang pertama, yaitu menasehati. Demikian kebersamaan kita di program Tarbiyah sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.